Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo balance people, kita lanjut lagi di video part 2 untuk membahas contoh soal dari piutang. Nah, balance people, di sini ada contoh kasus penurunan nilai piutang individual. PT Serba Tahu mempunyai piutang sebesar 12 juta rupiah kepada PT Jaya Selalu yang jatuh tempo pada Agustus 2020. Pada sampai akhir September 2020, perusahaan belum menerima pembayaran PT Serba Tahu, kemudian menghubungi PT Jaya Selalu untuk menanyakan hal ini dan mendapatkan informasi bahwa PT Jaya Selalu sedang mengalami kesulitan keuangan dan ada kemungkinan perusahaan akan bangkrut dalam 1 tahun ke depan. Beberapa skenario akan terjadi. Yang pertama, PT Jaya Selalu dinyatakan pailit oleh pengadilan dan piutangnya menjadi tak tertagih dan dihapus bukukan. Yang kedua, PT Jaya Selalu meminta keringanan pembayaran dengan diskon 25% dari total piutang. Piutangnya akan dibayarkan 1 bulan kemudian. Nah, balance people, di sini ada soal perhitungannya. Nilai pinjamannya sebesar 12 juta rupiah, kita tinggal masukkan aja balance people. Sudah tertera dalam soalnya, piutangnya sebesar 12 juta rupiah. Lalu di sini karena tidak ada biaya provisi dan transaksi lainnya, jadi di sini kita nolkan balance people untuk provisi dan transaksinya. Selanjutnya di sini kita hitung nilai pengakuan awalnya. Karena tadi tidak ada biaya lain-lainnya, kita tinggal jumlahkan lagi sebesar 12 juta rupiah. Lalu di sini kita lanjut ke skenario pertama. PT Jaya Selalu dinyatakan pailit oleh pengadilan dan piutangnya menjadi tak tertagih dan dihapus bukukan. Di sini pengakuan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai piutangnya saat debitur menyatakan tidak dapat membayar. Beban akunnya ada beban penurunan nilai piutang sebesar 12 juta rupiah karena tadi piutangnya sebesar 12 juta rupiah balance people terhadap cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar 12 juta rupiah. Lalu kita masukkan saat debitur dinyatakan pailit ataupun tidak mampu membayar dikarenakan aset keuangan perusahaan tersebut mengalami kerusakan. Di sini untuk akunnya ada cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar 12 juta terhadap piutang PT Jaya Selalu sebesar 12 juta rupiah. Nah, balance people, kita lanjut ke skenario kedua yang soalnya PT Jaya Selalu meminta keringanan pembayaran dengan diskon 25% dari total piutang dan akan dibayarkan 1 bulan kemudian. Di sini kita hitung nilai pencadangan penurunan nilai piutangnya balance people. Karena tadi piutang tersebut sebesar 12 juta rupiah dan PT Jaya Selalu meminta diskon sebesar 25%. Kita kalikan saja 12 juta dikali 25%. Hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Di sini karena kita sudah menemukan untuk diskon tersebut sebesar 3 juta rupiah. Kita tinggal kurangkan saja balance people 12 juta dikurang dengan CKPN-nya atau cadangan kerugian penurunan nilai piutangnya sebesar 3 juta. 12 juta dikurang 3 juta, di sini kita menemukan total receivable-nya sebesar 9 juta. Dan di keterangannya terdapat tidak dilakukan perhitungan nilai kini karena pengaruh nilai waktu uang dianggap tidak material. Nah, balance people, di sini kita menghitung saat debitur menyatakan tidak dapat membayar piutang tersebut. Akunnya beban kerugian penurunan nilai piutang sebesar 3 juta rupiah karena tadi kita mendiskonnya sebesar 25% akan menghasilkan 3 juta rupiah terhadap cadangan kerugian penurunan nilai piutangnya sebesar 3 juta rupiah. Lalu di sini balance people ada penyelesaian piutangnya setelah kita menghitung tadi diskon tersebut. Di sini ada kas karena tadi kita sudah menurunkan nilai piutangnya sebesar 3 juta rupiah. Lalu di sini kas untuk piutang tersebut sebesar 9 juta terdapat di debit balance people. Lalu di debitnya lagi ada cadangan kerugian penurunan nilai piutangnya sebesar 3 juta terhadap piutang di kredit sebesar 12 juta rupiah.
Nah, balance people, di sini kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Di sini ada contoh kasus penjualan piutang tanpa garansi. Di sini soalnya PT Tiga Kata menjual piutangnya yang sebesar 50 juta tanpa garansi kepada UD Gunung Jati. Piutang tersebut akan ditagih oleh UD Gunung Jati dan UD Gunung Jati menentukan biaya pendanaannya sebesar 2% dari piutang yang akan dijual dan dana ditahannya sebesar 4% atau biasa disebut retain dari nilai piutangnya. Jurnal untuk transaksi ini kita hitung. Di sini ada biaya pendanaannya. Karena tadi udah tertera di soal bahwa UD Gunung Jati menentukan biaya pendanaan sebesar 2%. Kita hitung 2% dikalikan dengan piutang yang akan dijualnya sebesar 50 juta. 2% kali 50 juta akan menghasilkan 1 juta rupiah, balance people. Lalu di sini kita menghitung dana yang ditahannya. Dana yang ditahan sebesar 4% dari nilai piutangnya. Berarti kita menghitung 4% dikali 50 juta menghasilkan 2 juta rupiah. Lalu di sini pencatatan oleh PT Tiga Kata. Kasnya sebesar 49 juta. Lalu di sini karena tadi ada biaya pendanaannya yang dari UD Gunung Jati, kita masukkan tagihan dari faktornya sebesar 2 juta rupiah. Lalu di sini terhadap rugi penjualan piutang. Nah, kenapa sih bisa disebut rugi, balance people? Karena nilainya lebih kecil dari tagihan yang akan ditagih tersebut. Sedangkan tadi tagihannya sebesar 2 juta. Sedangkan kita mengalami kerugiannya sebesar 1 juta rupiah karena biaya pendanaannya menghasilkan sebesar 1 juta rupiah. Lalu kita masukkan untuk piutangnya sebesar 50 juta rupiah. Nah, lalu di sini kita catat catatan yang akan dipakai oleh perusahaan UD Gunung Jati. Piutangnya tadi udah tertera jelas di soal balance people sebesar 50 juta rupiah tanpa garansi. Lalu ada tagihan kepada PT Tiga Kata. Karena tadi PD UD Gunung Jati menagihkan biaya pendanaan sebesar 2%, lalu kita telah hitung menghasilkan 2 juta rupiah. Lalu di sini ada tagihan kepada PT Tiga Kata sebesar 2 juta rupiah. Dan ada pendapatan keuangannya sebesar 1 juta rupiah. Terhadap kasnya, itu adalah sisa dari piutang yang setelah kita hitung dari biaya pendanaan dari retainnya, sisanya sebesar 47 juta rupiah. Jadi nah, balance people, untuk pencatatan oleh UD Gunung Jati seperti ini. Piutang 50 juta rupiah, terhadap kreditnya tagihan kepada PT Tiga Kata 2 juta rupiah, pendapatan keuangan 1 juta rupiah, dan kasnya 47 juta rupiah. Nah, balance people, itu dia pembahasan contoh kasus dari materi piutang. Semoga bermanfaat. Balance people bisa request materi apa yang akan disampaikan untuk video selanjutnya. Saya Rosita dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.